Are you excited pagi hari ini? JKI Mawar Sharon? Amin. Yang menonton juga di dari rumah, saya percaya Anda akan terima sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Selama bulan ini kita berbicara mengenai discipleship, mengenai pemuritan, saudara. Dan minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Albert mengenai the power of discipleship. Pemuritan itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan kita mengikut Tuhan. Mungkin kalau kita dengar kata discipleship atau pemuritan, mungkin di dalam gambaran kita masih tergambar sesuatu yang rumit, seperti sebuah mungkin program gereja. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk betul-betul mengerti lebih lagi apa sih pemuritan, karena inilah yang menjadi motor menurut saya pengubah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Saya percaya tanpa ada pemuritan, kita tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin beri judul khotbah atau renungan pagi hari ini, mental murid. Sama-sama katakan, mental murid. Nah, apa sih yang penting? Pertanyaan pertama adalah apa sih yang penting dalam kita mengiring Tuhan Yesus? Saya percaya kalau Anda berpikir apa ya kira-kira hal yang terpenting, kita mungkin bisa temukan pada pesan terakhir dari seseorang. Mama saya meninggal kurang lebih 11 tahun yang lalu lebih, dan saya masih mengingat betul karena sebelum beliau berpulang ke surga, dia menitipkan pesan yang terakhir pada hari itu. Sampai sekarang saya nggak bisa lupakan pesan itu, karena kalau untuk seseorang memberikan pesan yang terakhir, mesti itu adalah pesan yang sudah betul-betul dipikirkan, betul? Setuju? Setuju, saudara? Kalau Anda punya kesempatan untuk memberikan pesan yang terakhir untuk anak Anda, untuk pasangan Anda, pasti itu pesan yang paling penting. Setuju nggak? Nah, mama saya juga demikian. Saya ingat betul dia berkata, Iman, jangan lupa di atas segalanya melekatlah erat-erat dengan Tuhan. Saudara, itu pesan yang saya tidak bisa lupakan. Pasti buat dia itu kalimat yang paling penting dalam hidupnya. Setuju? Nah, pagi hari ini kita belajar apa yang jadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terakhir. Yuk kita sama-sama buka di dalam Matius berapa? Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, ayat 19 sampai ayat yang 20. Mari perhatikan. Karena itu pergilah. Ini dua kalimat terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam dua ayat ini terkandung perintah Tuhan Yesus yang terakhir. Sebelum dia akan kembali lagi dalam kedatangannya sebagai Tuhan, segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Dia ingin Anda nangkap pesan dari dua ayat ini. Yang pertama adalah dia rindu supaya kita, pengikutnya, itu dimuridkan. Sama-sama katakan, dimuridkan. Dan yang kedua adalah kita mengajarkan itu kepada orang lain. Kita pergi dan mengajarkan itu kepada orang lain, yang artinya adalah memuridkan. Sama-sama ya katakan, dimuridkan, silakan tampilkan, dimuridkan dan memuridkan. Dimuridkan dan memuridkan. Pastikan hidup kita ini dimuridkan terlebih dahulu, dan kita tidak hanya berhenti dimuridkan, tetapi sambil kita dimuridkan, kita juga harus belajar untuk memuridkan semua orang. Amin. Seorang teman pernah bertanya kepada saya begini, Man, apa sih yang menjadi sukacitamu terbesar selama ini, selama kurang lebih 10 sampai 11 tahun
melayani sebagai seorang pendeta. Saudara, untuk orang memuji bilang khotbahnya bagus, itu buat saya bilang terima kasih. Untuk orang bilang terima kasih untuk pelayanannya, itu juga saya bilang terima kasih, saudara. Tapi kalau boleh saya jujur, saya bilang ke teman itu, apa yang paling membuat saya bersuka cita adalah melihat orang yang ada dalam hidup saya, orang yang Tuhan beri kesempatan untuk saya layani, itu mengalami transformasi kehidupan, mengalami perubahan kehidupan. Amin. Yang paling menyenangkan buat saya adalah melihat orang lain. Keberhasilan sebuah pelayanan itu orang lain. Saya percaya banget, kalau saya melihat ada orang-orang yang hidupnya berubah, itu adalah suatu sukacita yang paling besar. Nah saudara, kalau gitu kira-kira menurut Anda, apa yang jadi kesedihan paling besar seorang pendeta? Bukan kalau jemaatnya yang datang di ibadah sedikit, saudara. Bukan. Bukan kalau persembahannya sedikit, itu apalagi, saudara. Pasti bukan. Kira-kira apa, saudara? Anda bisa menjawabnya sekarang? Kalau orang-orang yang ada dalam kehidupan yang Tuhan percayakan belum atau tidak mengalami perubahan. Setuju enggak, saudara? Kalau sukacita terbesar adalah melihat orang berubah, semakin menjadi serupa dengan Kristus, semua potensi yang ada tergali dan memberkati orang, memuridkan orang lain. Salah satu yang paling membuat saya sedih adalah melihat orang tidak berubah. Oleh karena itu, kita harus mengerti ya, ada sebuah kalimat bijak yang sangat bagus sekali berkata begini. Hanya karena kita di dalam garasi, tidak otomatis membuat kita menjadi mobil. Begitu juga hanya karena kita ada di dalam gereja, atau bahkan di dalam ibadah, tidak membuat kita otomatis menjadi pengikut Kristus. Kiranya kalimat ini Bapak Ibu bisa renungkan, saudara-saudara bisa renungkan, termasuk yang nonton di TV, nonton lewat YouTube. Hanya karena kita ada di gereja, itu tidak otomatis kita adalah pengikut Kristus. Sama seperti semua, kalau kita ada di dalam garasi juga, orang tidak akan mengenali kita sebagai mobil. Artinya ada hal-hal yang harus dilakukan, jadi bagian kita. Pertanyaan sekarang, dengan situasi seperti sekarang, realita ibadah di zaman now, ya di zaman COVID-19. Kita ini sebetulnya siapa? Apakah kita murid Kristus atau kita ini konsumen, penikmat? Apakah kita seorang murid, kita sedang dimuridkan dan memuridkan, atau tanpa sadar kita ikut ibadah, tapi sebetulnya mental kita adalah mental konsumen. Maksudnya gimana, Pak? Anak saya beberapa minggu yang lalu ikut Zoom. Saudara tahu kita punya sisi ya, Christ Community untuk setiap usia. Bahkan sampai anak-anak ada. Saya dorong Bapak Ibu untuk ajak anak-anak saudara. Ya, bahkan usia 12 tahun. Di sini ada guru-gurunya ikut hadir. Mereka bekerja keras untuk memuridkan anak-anak kita. Amin. Anak saya ikut. Karena Zoom-nya, sisinya lewat Zoom, dia berkata begini, dia komplain. Pak, ngapain aku ikut sisi? Kenapa? Itu mau nampilin video aja glitchy, dia bilang. Wah, istilahnya glitchy itu apa? Agak pedot-pedot gitu ya istilahnya, agak putus-putus, internetnya enggak bisa nyambung dengan baik. Jadi nonton Superbook-nya terpotong-potong, enggak enak, sedikit-sedikit mati, sedikit-sedikit berhenti. Mau ngomong juga kadang-kadang suaranya enggak terdengar. Dia bilang buat apa? Kan mendingan Pak, aku bisa nonton Superbook sendiri. Aku bisa nonton YouTube sendiri. Ya kan? Aku bisa menikmati sendiri tanpa ada internet putus-putus. Saya bilang sama anak saya, nak, yang enggak bisa adalah kamu tidak bisa dimuridkan di luar sebuah komunitas. Nah, ada orang-orang yang perlu bertanya dalam hidupmu. Ada orang-orang yang perlu memberikan saran dalam hidupmu.
Itu yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau kita hari ini dengan teknologi kita bisa menikmati khotbah, saudara. Saya percaya yang nonton di TV, nonton di YouTube Anda setuju, ada begitu banyak, belasan, puluhan, bahkan ratusan khotbah ibadah online yang Anda bisa tonton pada pagi hari ini. Ada banyak pembicara yang jauh lebih bagus, yang lebih fasih dari saya, yang jauh mungkin lebih keren tampilannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ini sebagai konsumen saja, atau kita ini memberikan diri untuk dimuridkan? Kalau kita ngomongin kualitas khotbah, saya bisa cari, saudara, dari seluruh penjuru dunia, khotbah ini ada yang lebih bagus pasti. Tetapi saya mau katakan, bahkan kalau Anda menonton sebuah khotbah yang bagus, Anda berkata, aku diberkati banget. Saya berkata, itu tidak jaminan mengubah hidup Anda. Bahkan pada waktu orang berkata, Pak Iman, terima kasih untuk khotbahnya, sangat memberkati saya. Saya belajar untuk tidak puas diri, saudara. Karena hanya Anda bilang bagus, tidak jaminan, saya berani pastikan dari pengalaman saya, tidak ada jaminan bahwa itu mengubah hidup Anda. Anda mungkin bilang, wow, khotbahnya keren, wow, ilustrasinya keren. Tapi saya jamin itu belum tentu mengubah Anda. Dietrich Bonhoeffer ya mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa. Satu langkah ketaatan lebih berharga daripada mendengarkan 100 khotbah. Wow. Dietrich Bonhoeffer kemarin kita dengar ya, Pastor Albert menyampaikan kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Siapa sih Dietrich? Dietrich adalah pendeta Lutheran, orang Jerman, yang hidup di zaman Hitler, saudara, berkuasa. Pada waktu itu orang-orang Kristen, walaupun mereka menyebut dirinya Kristen, mereka meng-ACC, diam saja dengan apapun yang Hitler lakukan. Bahkan pendeta, saudara, tidak berani, saudara, ngomong yang buruk tentang Hitler. Tapi Dietrich Bonhoeffer, dia bilang, aku sebagai pengikut Kristus harus mengatakan sesuatu. Wow, ini orang yang berani. Ini orang yang punya ambil resiko yang besar dalam hidupnya. Tidak heran dia berkata begitu. Satu langkah ketaatan itu lebih berharga. Satu aja. Lebih berharga daripada Anda dengar 100 khotbah. Saya suka sekali dengan, kalau bicara pemuritan, suka dengan film namanya Kung Fu Panda, saudara. Berapa banyak dari saudara yang di sini pernah nonton film Kung Fu Panda? Kung Fu Panda 1, 2, 3, saya juga, saudara ya. Nah, Kung Fu Panda ini berkisah tentang seekor panda atau seorang panda ya. Seekor panda yang dia berusaha untuk hidup di dalam takdirnya, yaitu menjadi kesatria naga, the dragon warrior. Nah, dia datang untuk dimuridkan. Dia berkata, Sifu, dia berkata, tolong muridkan aku, supaya aku bisa memenuhi takdirku sebagai seorang kesatria naga. Ya, gambarnya seperti itu ya kira-kira. Dia bilang, Sifu, aku percaya kepadamu, tolong muridkan aku. Lalu Sifunya dengan enteng berkata, emang lu kuat? Pagi hari ini kita juga punya pertanyaan yang sama, emang lu kuat gitu ya? Apa sih yang diperlukan untuk kita betul-betul menjadi murid? Apa sih mental murid itu? Yang pertama, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita mau mengejar. Sama-sama katakan, mengejar. Bukan dikejar-kejar. Saudara tahu bedanya antara mengejar dan dikejar? Mengejar itu bicara mengenai sesuatu yang aktif. Dikejar itu berarti sesuatu yang pasif. Markus 4 ayat 10, kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Ketika Yesus sendirian, selesai ngajar nih, selesai pelayanan. Orang-orang yang sudah mendengar pengajarannya datang kepadanya. Bersama-sama dengan ke-12 pengikutnya. Mereka minta ia menerangkan arti perumpamaan itu. Pertanyaan saya, siapa yang datang? Tuhan Yesus yang datang ke murid-muridnya atau murid-muridnya yang datang kepada gurunya? Yang mana, saudara? Yang mana?
Murid cari guru apa guru cari murid? Yang mana? Yang mana? Murid cari guru. Nah, di dalam kita kekristenan, kira-kira yang mana? Pak Pendeta, dear jemaat, shalom jemaat, jangan lupa untuk ikut sisi ya. Ayo ikut sisi. Nanti tanyain hari Senin, tanyain, ayo sudah mau jamnya yo. Ayo nanti gabung ikut sisi ya, ayo ikut sisi. Ayo gabung. Saudara, kalau Anda di sekolah, kira-kira mungkin anak-anak Anda yang sekarang sekolah online, Anda belum mengerjakan tugas, apakah gurunya akan nanya, ayo Joel, mana tugasmu? Mana, ayo. Ayo Pak, ayo Ibu Tina, belum ngumpulin PR ya? Mana PR-nya yang kemarin? Kemarin disuruh ngafalin, mana? Ya, Valentino, mana kemarin PR-nya belum dikerjain? Kamu belum dengerin ya? Tadi kenapa kamu matiin videonya waktu Zoom? Masa sih dikejar-kejar, saudara? Yang ngejar siapa? Yang ngejar muridnya, saudara. Murid-muridnya dan pengikutnya dikatakan datang. Mereka ada usaha datang, tanya Tuhan Yesus. Tuhan, guru, apa sih artinya itu? Jadi ada perlu satu tindakan aktif dari kita. Seorang murid yang sejati, dia tidak akan senang dikejar-kejar. Ayo ikut, ayo ikut. Mereka akan tanya, Pak, saya boleh nggak ikut sisi? Saya pengen ngerti bagaimana merenungkan firman Tuhan. Saya pengen belajar lagi, ini artinya apa? Saya ingin lebih tahu tentang Tuhan. Itu mengejar, saudara. Amin. Yang kedua adalah memiliki hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut, bicara mengenai mudah dibentuk. Ini penting. Kualitas orang yang hatinya mudah dibentuk. Ada suatu kisah dalam Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Yuk kita sama-sama buka, kita baca ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berikutnya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Keren ya saudara ya, semuanya sudah kuturuti. Ayat 21 dikatakan, tapi Yesus memandang dia, dikatakan, dan menaruh kasih kepadanya. Pagi hari ini saya membacakan perikop yang sama persis yang kita baca minggu lalu dari Matius 19. Tapi saya ingin membacanya dari Markus, saudara. Ada penekanan Yesus memandang dia dan dikatakan apa? Menaruh kasih kepadanya. Artinya Yesus itu sangat ingin anak muda ini kehidupannya diubahkan. Dengan perkataan yang kelihatannya sombong tadi ya. Dia berkata, semua sudah aku lakukan sejak muda. Tuhan Yesus enggak bilang, oke, aku kasih perintah yang paling sulit sekalian. Tuhan Yesus enggak dalam kejengkelannya dia berkata seperti itu. Dia bilang, dia menaruh kasih. Kembali ke ayat itu, ayat 21. Dia menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Ingat, dia ngomong ini dengan kasih, saudara. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus pada waktu mengucapkan itu bukan dalam kejengkelannya, saudara. Wah, ini anak sok-sokan banget. Udah kasih aja perintah yang enggak mungkin. Bukan seperti itu konteksnya. Konteksnya dia bilang, kamu bagus sekali.
Aku mengasihi kamu, cuman kurang satu lagi. Lakukan ini. Saudara, di sini kita belajar anak muda ini kecewa. Gak bisa, saudara. Kelihatannya hebat. Di sini kita belajar bahwa kelihatan hebat itu kurang penting, saudara. Yang lebih penting adalah kita ini mau untuk ditegur dan dibentuk, saudara. Anak muda ini secara penampilan luar kaya, dia punya posisi, betul? Dia menuruti segala perintah agama dari muda, hebat semua, saudara. Cuman satu, dia tidak mau dengar instruksi terakhirnya. Dia tidak mau melakukan. Hati yang mau dibentuk itu jauh lebih penting, kualitas dari seorang murid, mental seorang murid. Amin. Sama-sama katakan, mau dibentuk. Mau dibentuk. Poin yang ketiga, ya, mental murid yang ketiga adalah mau membuka diri. Saudara tahukah bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian? Kita tidak mungkin bisa berubah karakter tanpa bantuan orang lain. Anda bisa belajar berenang tanpa instruktur. Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa pintar. Anda tidak bisa ice skating mungkin ya, Anda nonton YouTube, Anda mungkin bisa belajar-belajar nyoba-nyoba, saudara. Sepatu roda juga begitu. Naik sepeda juga mungkin zaman sekarang anak zaman sekarang apa-apa YouTube, saudara. Tapi saya berani pastikan Anda tidak bisa menjadi sabar dengan nonton YouTube. Anda tidak bisa menjadi orang yang murah hati dengan nonton YouTube, saudara. Anda tidak hanya bisa menjadi berubah hanya dengan mendengarkan khotbah. Begitu banyak. Renungan. Tidak bisa, saudara. Anda perlu komunitas. Oleh karena itu, saya percaya bahwa membuka diri di dalam komunitas itu menjadi hal yang penting. Pencitraan belaka tidak akan pernah membawa hasil yang maksimal. Pencitraan belaka tidak akan pernah maksimal dalam kehidupan kita. Saya pernah bicara dengan seorang rekan hamba Tuhan, dia berkata, Iman, aku lihat kehidupanmu berubah. Ya, aku juga bisa merasakan ada hal yang semakin saya bisa mempercayakan itu kepada Tuhan. Dia bertanya, kamu tahu enggak kenapa? Kenapa ya kok? Saya bilang, karena kamu berani untuk menceritakan hal-hal yang tadinya tersembunyi. Kamu berani ceritakan kelemahanmu. Kamu berani ceritakan struggle-mu. Kamu berani curhat. Nah, oleh karena itu di dalam sisi, kita membuat sisi itu bukan satu arah. Bukan dengerin firman. Tetapi kita cerita sharing kehidupan dan bagaimana kita berdiskusi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Jadi yang keempat, mental murid yang terakhir adalah praktek lebih penting daripada pemahaman. Sama-sama katakan, praktek lebih penting daripada pemahaman. Ada banyak orang bilang, Pak, ngerti Alkitab aja susah, Pak. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, terutama yang anak-anak muda. Kalau hari ini Anda berkata Alkitab itu susah dimengerti, tolong pakai handphone Anda, tolong pakai kecanggihan internet Anda. Saudara, Anda bisa dengar sekarang di dalam bahasa Indonesia. Dengar loh, saudara ya, dengan telinga, bukan baca. Ya, Anda bisa menyaksikan videonya dari rangkuman kitabnya di dalam bahasa Indonesia. Sekarang, ya, cuman butuh jari untuk ngetik di YouTube Kitab Wahyu bahasa Indonesia, YouVersion. Ketemu, saudara. Anda dapat pemahaman background ceritanya, saudara. Kitab Mazmur itu ternyata terdiri dari 5 bagian. Contoh, ditulis oleh beberapa penulis. Sebagian besar adalah Raja Daud, tapi juga ada Musa, ada orang-orang pemimpin pujian di zaman Daud yang menulis Mazmur. Nah, saya tahu dari mana? Sekolah Alkitab? Enggak. Dari mana? Dari YouTube. Sama dong. Kalau Anda punya YouTube, saya juga punya YouTube. Kalau Anda nonton, kalau Anda lihat punya WA, saya juga punya WA. Berarti kita punya modal yang sama untuk mengerti, saudara. Nah, di dalam Christ Community,
Yang menjadi goal kita itu bukan hanya kita mengerti, saudara. Mengerti tidak mengubahkan, tapi praktek mengubahkan. Amin. Makanya di dalam kitab Yakobus, saya tidak cantumkan, Yakobus 1:22 dikatakan, berbahagialah orang yang bukan saja mendengar, tapi melakukan. Mendengar itu bagus, mengerti itu lebih bagus lagi. Tapi melakukan itu jauh banget bedanya, saudara. Contoh, berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu ayat ini? Tuhan memberkati orang-orang yang mengasihi Dia, bahkan dalam tidur pun Tuhan memberkati dia. Kurang lebih ngomongnya seperti itu. Pernah dengar ayat itu? Pernah? Nah, saya rindu supaya Anda bukan hanya pernah dengar ayat itu, pernah mengerti ayat itu, tapi Anda menghidupi ayat itu. Amin. Itulah namanya pemuritan. Bukan hanya bicara mengenai sesuatu yang rohani-rohani saja, tapi kehidupan yang utuh. Tuhan bilang, aku memberikan kehidupan, hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hanya ngomongin soal materi. Berkelimpahan ngomongin soal jiwa, soal pikiran. Mengalami soal perasaan, dan berkelimpahan di dalam roh kita tentunya. Jadi secara keseluruhan Tuhan itu ingin bawa kehidupan kita naik ke level yang berikutnya. Oleh karena itu saya ingin ya saudara, ayo tertanam. Ya bagi yang umum mungkin belum ada sisi yang reguler, saudara, ayo bisa bilang ke saya, bisa bilang ke Pak Albert, Pak saya rindu untuk dimuridkan. Saya rindu wadahnya mana. Dengan senang hati kita ingin buat sisi demi sisi, saudara ya. Komunitas demi komunitas. Karena sekali lagi, firman Tuhan tidak akan mengubahkan sebelum Anda melakukan. Firman Tuhan itu bagus waktu Anda dengar, lebih bagus lagi waktu Anda ngerti, tapi jauh lebih bagus kalau Anda melakukan. Itu tingkatannya kuadrat, saudara. Bukan kali, kuadrat, saudara. Oleh karena itu, saya ingin meninggalkan satu pesan ini terakhir. Jangan lupa sebagai seorang murid untuk berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan teguran kepada kita secara tulus. Ya, ada orang yang bisa memberikan teguran mungkin dengan motif macam-macam. Tapi kita apresiasi, apalagi orang-orang yang dengan tulus memberitahu kesalahan kita. Dan di dalam sisi, di dalam Christ Community, di dalam komunitas, saya percaya itulah yang terjadi. Pada saat kita menerima teguran, maukah kita ini menjadi pribadi yang lembut, lemah lembut, mau mudah untuk dibentuk? Saya mau closing dengan ini. Orang yang percaya, Anda orang percaya? Orang yang percaya itu pasti taat. Dan orang yang taat pasti percaya. Saya ulangi, yuk sama-sama yuk. Orang yang percaya itu pasti taat. Orang yang taat pasti percaya. Saudara, percaya dan taat tidak mungkin bisa dipisahkan. Kita betul-betul disebut mental atau murid Kristus. Saya minta teman-teman praise and worship untuk maju ke depan. Kita disebut sebagai orang percaya adalah kalau kita setiap hari mau berjalan bersama dengan Kristus, mau untuk dimuridkan, mau melakukan perintahnya. Dan saya berani jamin, orang yang melakukan perintahnya pasti adalah orang-orang yang percaya. Yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu baru namanya murid. Dan Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Jangan puas. Jangan puas hanya menjadi konsumen. Ya, wah khotbahnya bagus Pak, memberkati, menguatkan. Iya, pertanyaannya adalah hidupmu diubahkan apa enggak? Pertanyaannya apakah firman Tuhan engkau izinkan untuk merubah keseluruhan hidupmu? Apakah engkau izinkan kebenaran mengubah paradigmamu? Ada begitu banyak orang, mungkin bisa tahunan tanpa Anda sadar, belasan tahun.
Tapi model kepercayaannya nggak berubah. Kristen sih Kristen, ibadah sih ibadah. Tapi percaya sama hal-hal mistis, percaya sama hal-hal gaib tetap jalan. Percaya, loh katanya di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Iya, ini kok cuma sekedar tambahan aja supaya lebih manjur. Saudara, gak bisa kalau Anda berkata kebenaran itulah satu-satunya. Yang lain-lain harus dibuang. Tradisi, pengalaman Anda bahkan tidak boleh mengatasi kebenaran Kristus. Saya belajar ya, saudara, saya mau tutup kisah ini gini. Beberapa waktu terakhir ini saya belajar bahwa kebenaran Kristus itu absolut. Berapa banyak yang mengaminkan ini? Amin. Saudara, saya ngalami pergumulan demi pergumulan. Kemudian ada orang yang berbicara dalam hidup saya. Nah, inilah pemuritan tadi, ya. Ada orang yang berbicara dalam kehidupan saya. Saya ada di dalam komunitasnya. Dia berkata, "Iman, aku dapat firman Tuhan ini. Plus, saudara. Situasi dalam kehidupan saya itu beda jauh dengan firman Tuhan yang dia kasih. Tapi saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, dengan telinga saya, ngalami sendiri bahwa fakta itu berubah menuju kebenaran yang diberikan. Kenyataannya belum, janji Tuhan Anda belum nikmati. Anda belum hidup seperti sesuai dengan Kristus. Tapi saya berani pastikan pada waktu Anda percaya dan taat, bukan kebenarannya yang berubah. Mungkin Anda masih berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau memberikan setiap rumah. Kalau di surga setiap orang punya rumah, aku juga rindu di bumi ini punya rumah." Jangan berkata, "Oh, kalau yang itu kebenarannya mungkin gak cocok buat saya." Saudara, kan kita disuruh berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di..." Pikir dong. Di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu lebih benar daripada yang di bumi. Kalau kenyataanmu di bumi, kenyataan kita di bumi belum sesuai, jangan turunkan surga. Salah besar. Percaya dan taat. Mau untuk dimuridkan. Saya mengalami, saya berkata, kebenaran firman Tuhan itu absolut. Mengubah kenyataan. Saya rindu. Jangan kita hanya sekedar beribadah, menghabiskan waktu, just becoming religious people. Hanya di orang-orang agamawi, melaksanakan tugas Pak, supaya diberkati hari Senin sampai Sabtu. No, tapi supaya Kristus itu termanifestasi secara utuh di dalam kehidupanmu. Amin, di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kalau engkau bisa mendengar firman Tuhan dan kau berkata dalam jeritan hatimu, "Tuhan, aku percaya pagi hari ini engkau sungguh berbicara untuk aku secara pribadi. Aku belum melihat ada perubahan-perubahan yang semestinya dalam kehidupanku. Aku belum melihat kuasa Kristus, kasih karunia Tuhan termanifestasi secara real dalam hidupku. Pagi hari ini Tuhan, aku mau ambil satu langkah ketaatan." Dan Kau berkata satu langkah ketaatan itu lebih berharga daripada 100 khotbah. Pagi hari ini menjadi momenku. Tuhan, aku mau jadi murid pagi hari ini. Kalau itu adalah teriakan hati Anda, saya mau berdoa untuk Anda. Termasuk setiap kita yang ada nonton lewat YouTube. Kalau Anda berkata, pagi hari ini aku tidak rindu hanya mendengar, tapi aku rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk jadi murid-Mu. Taruh tangan kanan Anda di dada. Saya rindu berdoa untuk Anda. Yes, thank you. Saya percaya Anda yang di rumah juga Anda melakukan hal yang sama. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang kami taruh di atas dada kami. Kami melakukannya ini bukan sebagai keharusan,
Tapi ini adalah sebuah kerinduan. Karena Engkau sudah menyatakan kepada kami, Engkau rindu untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui kami. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, buat setiap kami yang taruh tangan kami, yang berteriak, Tuhan muridkan aku. Aku berdoa pagi hari ini, setiap kami akan mengalami awal yang baru, perjalanan bersama Engkau. Aku berdoa tidak butuh tahunan. Aku berdoa lewat ketaatan. Mungkin dalam bulan, bahkan dalam mingguan, kami boleh melihat Engkau menuntun dan melihat perubahan dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap kami yang mungkin nonton, Anda mungkin berkata selama bertahun-tahun Anda terikat, Anda dibelenggu dengan bondage. Pagi hari ini Engkau berkata, Tuhan muridkan aku. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Yesus, Engkau sudah dilepaskan. Kuasa kegelapan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan belenggumu dari setiap kami. Kami percaya kami bukan lagi budak. Kami bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah budak kebenaran. Kami adalah anggota keluarga kerajaan. Dan kami mau Tuhan, karya Tuhan yang sungguh kuat. Roh Kudus secara lembut, bekerjalah dalam kehidupan kami. Kami rindu pagi hari ini. Hati kami betul-betul diubahkan. Kami rindu untuk dimuridkan. Bukan hanya mendengar, tapi kami rindu ada sebuah wadah, komunitas. Kami dipertemukan dengan keluarga-keluarga rohani yang betul-betul mengasihi kami, yang betul-betul rindu untuk Kristus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah divine intervention, ada divine work of Holy Spirit yang mempertemukan kami dengan orang-orang tepat pagi hari ini. In the name of Jesus, Lord Jesus we pray. Amen.